Hai teman, berjumpa lagi dengan Yanto. Sekarang, Yanto akan belajar tentang identifikasi aldehid dan keton dengan menggunakan Rigentolens. Sebelum eksperimen, mari kita mengingat kembali tentang gugus fungsi. Masih ingatkah kalian tentang gugus fungsi? Apa saja sih yang termasuk gugus fungsi? Gugus fungsi antara lain alkohol atau alkanol, aldehid atau alkanal, alkonon atau keton, alkoksi alkana atau eter, alkanoat atau asam karboksilat, alkil alkanoat atau ester. Nah, dari beberapa gugus fungsi tersebut, kita bisa mengidentifikasinya. Kali ini, Yanto akan mencoba identifikasi aldehid atau alkanal dan alkanon atau keton dengan menggunakan Rigentolens. Sebelum kita menguji aldehid dan keton, apa teman-teman sudah tahu apa itu aldehid dan keton? Aldehid dan keton termasuk senyawa-senyawa sederhana yang mengandung sebuah gugus karbonil, yaitu sebuah ikatan rangkap. Perlu teman-teman ketahui bahwa aldehid mudah teroksidasi, sedangkan keton agak sukar teroksidasi. Mengapa ya? Hal ini disebabkan karena perbedaan dari aldehid dan keton sendiri. Apa teman-teman tahu apa perbedaannya? Senyawa aldehid mengandung sebuah gugus karbonil yang terikat pada sebuah atau dua buah atom hidrogen. Sedangkan keton yaitu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil terikat pada dua gugus alkil. Perbedaan antara keduanya juga dapat terlihat saat melakukan uji aldehid dan keton dengan menggunakan Rigentolens. Ketika aldehid ditambahkan Rigentolens, menghasilkan endapan cermin perak. Sedangkan keton tidak ada reaksi. Aldehid jika ditambahkan Rigentfehling akan terlihat endapan merah bata. Sedangkan keton jika ditambahkan Rigentfehling tidak menimbulkan reaksi. Prinsip dari uji toleransi ini adalah digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton dalam suatu sampel dengan menggunakan Rigentolens, yaitu AgNO3, di mana akan terjadi reaksi reduksi oksidasi. Aldehid dioksidasi menjadi anion karboksilat. Ion Ag+ dalam regensia tolens direduksi menjadi Ag. Uji positif ditandai dengan terbentuknya cermin perak pada dinding dalam tabung reaksi. Ilustrasi reaksi sebagai berikut.
Untuk mengidentifikasi aldehid dan keton dengan menggunakan uji tolerance, alat dan bahan yang harus disiapkan untuk eksperimen tersebut antara lain alat, yaitu gelas kimia, tabung reaksi, pipet tetes, kompor listrik. Bahan, yaitu pereaksi tolerance, formaldehid, dan aseton. Setelah siapkan alat dan bahan, selanjutnya membuat reaksi tolerance. Pertama, isilah tabung reaksi dengan 5 tetes larutan AgNO3 0,1 m. Lalu, tambahkan larutan NH3 sampai membentuk endapan dan tetesi terus hingga endapan larut kembali. Sekarang, Yanto akan melakukan identifikasi aldehid. Yanto menambahkan 2 ml larutan formaldehida pada tabung nomor 1. Kemudian, memasukkan tabung reaksi tersebut ke dalam gelas kimia yang berisi air yang sudah mendidih di atas kompor listrik. Ternyata, terjadi perubahan pada dinding tabung reaksi. Lama-kelamaan, pada dinding tabung terbentuk endapan cermin perak. Yanto melakukan eksperimen dengan cara yang sama untuk uji keton. Tabung reaksinya diberi nama nomor 2. Isi dengan 5 tetes larutan AgNO3 0,1 m. Lalu, tambahkan larutan NH3. Berikutnya, ia menambahkan aseton. Hasilnya berbeda dengan aldehid. Tetap seperti semula, tidak berubah. Demikian tentang identifikasi aldehid dan keton dengan menggunakan Deaton tolerance. Sampai ketemu lagi pada materi lainnya. Selamat belajar!